Saya meyakini ketika lisan kita terbiasa dengan kalimat pujian kepada Allah, maka hati pun akan menjadi lembut, pikiran akan menjadi tenang, dan hidup akan terasa lebih ringan karena kita selalu terhubung dengan sumber kekuatan sejati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Zikir bukan hanya mengisi waktu luang, tapi sejatinya adalah kebutuhan utama bagi hati yang ingin hidup dan ingin tenang. Dan inilah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi inti dari pembahasan kita di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Zikir Doa Lengkap dimanapun berada, dalam kehidupan yang serba cepat ini, kita seringkali terjebak dalam rutinitas harian yang padat dan melelahkan. Hingga tanpa sadar kita mengabaikan hal-hal sederhana yang sejatinya memiliki kekuatan luar biasa dalam membersihkan jiwa dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Di tengah kesibukan mengejar dunia, kita butuh momen untuk berhenti sejenak dan merenungi betapa berharganya setiap detik yang bisa kita isi dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita mungkin merasa bahwa untuk menjadi hamba yang dicintai Allah, kita harus melakukan hal-hal besar, ibadah-ibadah yang luar biasa, atau pengorbanan yang berat. Padahal Islam mengajarkan bahwa kalimat-kalimat zikir yang ringan di lisan namun berat di timbangan amal memiliki nilai yang begitu tinggi di sisinya. Bahkan bisa menjadi pembuka ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang tidak terbatas. Sahabatku yang dirahmati Allah, dalam video ini saya ingin mengajak sahabat semua untuk mengingat kembali sebuah amalan ringan yang seringkali kita anggap biasa. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjanjikan balasan yang luar biasa besar bagi siapapun yang melakukannya dengan penuh keyakinan dan juga konsisten. Ini bukan sekedar teori, tapi janji langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak mungkin berdusta, yang tidak mungkin mengada-ngada. Betapa banyak dosa yang kita lakukan setiap hari, baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari, dan betapa lemahnya kita dalam menjaga diri dari kesalahan. Namun Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya yang maha luas telah membuka pintu-pintu ampunan melalui amalan yang tidak memerlukan harta, tenaga, atau waktu yang banyak, tapi cukup dengan menggerakkan lidah dan menghadirkan hati. 100 kali dalam sehari, itulah angka yang sangat mudah kita capai. Bahkan bisa dilakukan sambil duduk, berjalan, atau dalam sela-sela aktivitas. Namun justru karena terlalu mudah, kita sering meremehkannya. Kita lupa bahwa keutamaan yang besar tidak selalu datang dari sesuatu yang sulit, melainkan dari keikhlasan dan ketekunan dalam menjalani amalan yang tampak sederhana. Sahabat yang dirahmati Allah, video ini tidak hanya akan membahas makna lafaz zikir tersebut, tetapi juga akan menggali kenapa kalimat ini begitu istimewa dari sisi bahasa, spiritualitas, hingga bagaimana para ulama menjadikannya sebagai amalan harian yang tidak pernah mereka tinggalkan. Saya berharap setelah menonton video ini, sahabat semua bisa membawa pulang bukan hanya ilmu, tapi juga semangat untuk mengamalkannya. Dan saya percaya ketika lisan kita terbiasa dengan kalimat pujian kepada Allah, maka hati pun akan menjadi lembut, pikiran akan menjadi tenang, dan hidup akan terasa lebih ringan karena kita selalu terhubung dengan sumber kekuatan yang sejati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Zikir bukan hanya mengisi waktu luang, tapi sejatinya adalah kebutuhan utama bagi hati yang ingin hidup dan tenang. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi inti dari pembahasan video kita kali ini.
wa man qala subhanallah wa bihamdi fi yaumin mi'ata marrah khuttat khatayahu walau kanat mithla zabadil bahri. Barang siapa yang membaca Maha suci Allah dan segala puji baginya 100 kali, maka diampunilah dosa-dosanya meskipun laksana buih di lautan. Hadis riwayat Muslim nomor 2691. Satu kalimat pendek, satu amalan ringan, namun mampu menghapus dosa sebanyak buih di lautan. Sungguh anugerah yang tidak ternilai bagi siapapun yang mengamalkannya dengan sungguh-sungguh. Maka bacalah subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi 100 kali setiap hari. Sahabat yang dirahmati Allah, ungkapan dosa sebanyak buih di lautan adalah majas atau perumpamaan yang digunakan oleh Rasulullah SAW untuk menggambarkan jumlah dosa yang sangat banyak, tidak terhitung dan tidak terlihat ujungnya, sebagaimana buih atau busa yang muncul di atas permukaan laut yang luas. Berikut maknanya. Pertama, lautan. Lautan itu simbol kelapangan yang tidak terbatas. Lautan adalah ciptaan Allah yang sangat luas, dalam, dan sulit diukur ujungnya oleh manusia. Maka jika disebut buih di lautan, itu menunjuk pada sesuatu yang tidak terkira jumlahnya, melambangkan dosa yang sangat banyak, besar, dan juga menumpuk-numpuk. Yang kedua, buih maknanya banyak tapi ringan. Buih atau busa di lautan sangat banyak, namun sifatnya ringan dan rapuh. Ini juga bisa menggambarkan dosa-dosa kecil yang terus-menerus menumpuk karena sering diabaikan, seperti menggunjing, melalaikan zikir kepada Allah, melihat hal-hal yang diharamkan Allah, atau mengucapkan ucapan yang menyakiti hati sesama, ya, ringan di mata kita tapi tetap tercatat sebagai dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ampunan Allah melebihi segalanya. Meski dosa itu sebanyak buih di lautan, hadis ini menegaskan bahwa zikir yang sederhana namun dilakukan dengan ikhlas, istiqomah, bisa menggugurkan semuanya, menunjukkan bahwa rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala jauh lebih luas daripada dosa siapapun. Yang keempat, menggugah perasaan berdosa. Ungkapan ini juga ditujukan agar kita tidak meremehkan dosa-dosa kecil, karena jika dibiarkan terus-menerus bisa menjadi gunungan dosa yang akhirnya berat di akhirat, kecuali kita segera membersihkannya dengan amal, istighfar, dan zikir seperti yang disebutkan dalam hadis tersebut. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya adalah dosa sebanyak buih di lautan adalah perumpamaan untuk dosa yang luar biasa banyaknya. Namun dengan zikir subhanallah wa bihamdihi sebanyak 100 kali dalam sehari, Allah janji akan mengampuninya selama dilakukan dengan hati yang tulus dan penuh pengharapan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang dirahmati Allah, sebelum sahabat mulai berzikir, mari siapkan hati dan niat untuk memahami dan mengamalkan zikir agung ini. Jangan lupa untuk mencatat, menyimpan, dan mengulanginya setiap hari, karena bisa jadi inilah amalan yang kelak menyelamatkan kita di hari penghisaban.